Ia adalah Ling Su yang merupakan adik seperguruan dari Murongjing. Kemudian mereka pun diberitahukan jalan menuju ke lembah Mas Racun. Namun Ling Su yang hanya tersenyum ini malah meminta Hu Fei untuk membantunya berkebun. Karena ingin meminta tolong, Hu Fei pun menuruti semua perintah yang diberikan oleh Ling Su. Tak tanggung-tanggung Hu Fei yang membantunya sampai matahari hampir tenggelam. Hanya diberikan beberapa bunga biru yang ditanam itu. Namun sebelum pergi, Ling Su memanggil mereka dan menunjukkan arah menuju lembah Mas Racun. Sedangkan Murongjing yang sedang membongkar laci untuk mencari sebuah kitab. Namun setelahnya tergeletak tak sadarkan diri. Kemudian Murongjing yang pingsan ini lalu ditemukan oleh Ling Su yang mengambil sebuah jarum dari kakak pertamanya yang pingsan. Sementara di sisi lainnya, tempat yang akan dituju Hu Fei sedang diawasi oleh para penjahat. Penjahat itu mencoba untuk mendekati pondok yang ditumbuhi oleh begitu banyaknya bunga merah. Akan tetapi mereka malah tiba-tiba roboh keracunan saat mendekati pondok tersebut. Ternyata bunga-bunga merah beracun ini ditanam oleh Jiang San dan istrinya bernama Nyonya Sue yang tinggal di dalam pondok tersebut. Suami istri yang memiliki seorang putra ini adalah murid dari Mas Racun. Saat tiba di sana bersama Xiao Mei, Hu Fei maju beberapa langkah ke kebun bunga merah itu untuk menyampaikan maksudnya kepada orang yang ada di dalam pondok. Namun tak lama berselang, Xiao Mei tiba-tiba saja pingsan keracunan. Heran dengan dirinya yang tidak kenapa-kenapa, Hu Fei pada akhirnya sadar kalau bunga biru yang diberikan adalah penawar sekaligus anti racun bagi bunga merah ini. Setelah Xiao Mei dibangunkan, mereka yang tidak mau mengambil resiko pun memutuskan untuk kembali mencari Ling Su. Di saat Hu Fei dan Xiao Mei yang kembali ke pondok Ling Su yang menduga mereka akan kembali telah menyiapkan makanan bagi keduanya. Xiao Mei yang takut keracunan beralasan untuk tidak minum ataupun makan. Sedangkan Hu Fei yang merasa Ling Su telah menolongnya tidak mungkin mencelakai mereka berdua. Tak lama kemudian Ling Su mendapatkan kebun bunga birunya yang dibakar oleh putra Jiang San. Setelah kebakaran itu telah diatasi, kemudian Hu Fei dan Ling Su pun saling memperkenalkan nama mereka masing-masing. Ling Su lalu mengajak Hu Fei ke sebuah tempat dan meyakinkan Xiao Mei yang akan baik-baik saja. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya anak lelaki yang terkena racun ini sedang mendapatkan perawatan dari kedua orang tua mereka yang menemukan sebuah pesan yang tertempel di dalam senjata rahasia. Pesan itu berasal dari kakak pertama Murongjing yang mengajak mereka untuk bertemu. Di tempat tujuan, keranjang yang diangkat oleh Hu Fei ini lalu ditempatkan di sebuah titik dan Ling Su pun meminta Hu Fei untuk berjanji kepadanya untuk tidak bersuara dan tidak melakukan apapun untuk membantunya, cukup hanya menemaninya mengawasi di sini. Tak lama kemudian datanglah Jiang San dan Nyonya Sue yang memanggil-manggil kakak pertama. Dari dalam keranjang yang dibawa oleh Hu Fei sebelumnya, keluarlah kakak pertama Murongjing yang tersadar dari pingsannya. Kakak pertama pun merasa bingung dengan kedua adik perguruannya yang menagih obat penawar darinya. Lalu mereka memperlihatkan pesan yang mereka terima dengan menempelkannya ke batang pohon. Akan tetapi kakak pertama mengatakan itu bukanlah pesan yang ia buat. Dikarenakan kakak pertama selalu berselisih dan bermusuhan dengan kedua suami istri ini, ucapannya pun tidak dipercaya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan menyadari Ling Su ada di sekitaran sana, Ling Su yang dipanggil keluar ini diminta untuk menyerahkan catatan ilmu materi racun kepada mereka. Ling Su pun menempelkan pesan terakhir dari sang guru yang intinya catatan ilmu milik sang guru tidak akan diberikan kepada ketiga murid tidak berbakti ini. Kakak pertama seketika pingsan setelah membaca pesan itu yang ternyata kertasnya mengandung racun. Sementara itu Hu Fei tiba-tiba keluar dan segera untuk membantunya sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Setelah pertarungan itu Jiang San dan Nyonya Sue kabur dari sana. Sementara Hu Fei ditegur oleh Ling Su yang sebelumnya telah berpesan agar Hu Fei tidak membantunya. Lalu Ling Su pun memberitahukan kalau telapak tangan Hu Fei telah terkena racun dari serangan tapak beracun kedua kakak perguruannya. Setelah mengobati tangan Hu Fei, Ling Su mengatakan seharusnya ia bisa menangkap mereka berdua. Akan tetapi karena Hu Fei yang turun tangan rencananya menjadi gagal. Kemudian ia pun meminta Hu Fei untuk menyentuh bajunya, yang ternyata bajunya Ling Su ini telah diolesi racun untuk melumpuhkan kedua kakak seperguruannya tersebut. Ia pun menceritakan bagaimana kakak pertamanya yang bisa berselisih dengan kedua kakak lainnya, serta tanggung jawab yang dia berikan mendiang gurunya untuk menyelesaikan perselisihan ketiga orang itu.
Di dalam upayanya untuk mendamaikan ketiga kakak seperguruannya tersebut, mereka pun membawa kakak pertama yang sedang pingsan keracunan untuk menemui Paman Wang, seorang tukang yang membangunkan pondok untuk Jiang San dan Nyonya Sue. Terlihat mereka bersama-sama menuju ke pondok bunga merah dengan menggenggam bunga biru di tangan agar tidak keracunan. Sementara di dalam pondok itu, Jiang San beserta istrinya sedang menotok putra mereka yang sebelumnya telah terkena racun 7 hati dari Lingsu. Dan dari luar, terlihat Lingsu pun menyalakan sebuah lilin beracun yang turun ke bawah menuruni cerobong tersebut. Di saat racun tersebut telah mencapai efeknya terhadap Jiang San dan istrinya, seketika mereka berdua pun pingsan di sana. Di saat itulah Paman Wang baru membongkar pintu itu dan mereka pun masuk ke dalamnya untuk menolong anak lelaki yang sedang keracunan tersebut. Setelah memberikan penawar bagi Jiang San dan istrinya, Lingsu juga memberikan penawar kepada anak lelaki itu. Singkatnya, kedua suami istri ini telah terbangun dari pingsannya dan mereka pun baru menyadari jika Lingsu merupakan orang yang baik hati karena telah memberikan obat penawar kepada putra mereka. Kemudian Paman Wang pun membalaskan dendamnya kepada Jiang San karena dulu Jiang San memukulnya sampai ketiga rusuknya patah, bahkan merebut ladangnya dan memaksanya untuk membangun pondok ini. Lalu di saat Lingsu ingin beranjak pergi dari sana, ia pun meminta agar Jiang San bisa berdamai dengan kakak pertama yang masih pingsan di dalam keranjang, di mana ia juga telah meninggalkan penawar untuk kakak pertama. Dan singkatnya keesokan hari pun tiba. Terlihat Tu Fei menceritakan kepada Lingsu tentang Miao Renfeng yang matanya buta terkena racun. Setuju untuk mengobati Miao Renfeng, Lingsu yang masuk ke kamarnya untuk berkemas teringat dengan sang guru yang dulunya memberikan kotak ini kepadanya dan berpesan padanya untuk menjaga sekte mereka. Setelah menyalakan dupa untuk sang guru, Lingsu pun berangkat meninggalkan lembah racun demi Wu Fei. Di kediaman Sekte Naga Langit, Tian Guinong telah mengumpulkan 4 pendekar tangguh untuk membantunya menghabisi Miao Renfeng. Meskipun mereka tidak berani untuk menyerang Miao Renfeng yang terlalu kuat, namun saat ini mereka mengetahui kondisi Miao Renfeng yang sedang buta, membuat mereka akan melakukan penyerangan tersebut. Sementara Miao Renfeng sendiri tidak tinggal di kediamannya, namun ia bersama Sun Feng telah tinggal di sebuah goa untuk berjaga-jaga jika musuh kembali menyerang mereka. Dan di malam harinya, mereka mendapatkan putri Miao Renfeng yang demam, di mana Miao Renfeng meminta tolong Sun Feng agar membelikan obat ke kota di keesokan harinya. Sementara di dalam perjalanannya, Wu Fei mendapati Xiao Mei yang sebelumnya alergi terhadap bunga-bungaan dan kini alerginya telah menghilang. Wu Fei pun memberitahukan kehebatan Lingsu yang memberikannya sebuah pil dan menghilangkan alergi bersin dan batuknya selama 10 tahun terakhir ini. Di malam itu juga Wu Fei termenung seorang diri memikirkan Yuanzi yang ia tidak tahu di mana keberadaannya. Xiao Mei yang ingin menggunakan tas Wu Fei untuk dijadikan bantal tidur menemukan kitab bela diri keluarga Hu dan menanyakan tentang soal itu. Sementara Lingsu yang bisa membaca hati Wu Fei meminta Xiao Mei untuk tidur saja dan berhenti menggoda Wu Fei. Terlihat Lingsu ini selalu bisa membaca suasana hati Wu Fei. Ia selalu tahu apa yang ada di dalam isi hati Wu Fei tersebut. Keesokan harinya, Tian Guinong telah memimpin 4 pendekar lainnya beserta sejumlah prajuritnya untuk membunuh Miao Renfeng. Dengan bersamaan Sun Feng yang ingin ke pasar membeli obat sempat mampir ke rumah dulu, dan di saat itu tiba-tiba saja ia mendapatkan serangan dari para pendekar tersebut. Sementara Miao Renfeng yang bisa mendengarkan suara pedang beradu dari kejauhan, tanpa ragu ia pun muncul di sana untuk membantu Sun Feng. Walaupun Miao Renfeng tangguh, namun ia yang tidak bisa melihat dan harus menjaga putrinya tersebut. Secara perlahan Miao Renfeng pun mulai kewalahan. Beruntungnya dalam pertarungan tersebut, Wu Fei yang telah kembali ke sana dan memberikan bantuan. Tao yang mengawasi dan melihat pada pendekar ini telah dikalahkan, ia pun segera melaporkannya kepada Tian Guinong yang marah besar. Tak terima akan kekalahannya tersebut, ia bersama pasukannya pun langsung menghadapi pasukan Miao Renfeng. Di saat itu juga Wu Fei yang menahan Miao Renfeng yang emosi, malah ia yang maju untuk berduel dengan ketua naga langit tersebut.
Sementara Miren Feng yang mengenal jurus yang dimainkan Hu Fei adalah jurus goloknya Hui Dao. Dalam pertukaran jurus yang lebih jauh, Hu Fei pun terdesak dan tak mampu mengimbangi keterampilan pedang lawannya. Mengetahui dengan jurus golok keluarga Hu, Miren Feng pun memberikan petunjuk agar Hu Fei bisa memainkan goloknya dengan lebih efektif lagi. Yang pada akhirnya Hu Fei pun berhasil mengalahkan Tian Guinong. Setelah pertarungan itu, Tian Guinong yang menyatakan alasannya mencelakai Miren Feng seperti sekarang ini adalah karena Miren Feng yang dulunya mencegah Nanlan bertemu dengan putrinya, sehingga Nanlan yang bersedih pun mengalami keguguran. Lalu ia pun menantang Miren Feng untuk membunuhnya. Namun Miren Feng mengampuninya dengan menyatakan putusnya hubungan pertemanan mereka selama ini. Yang pada akhirnya Miren Feng bersedia untuk diobati, di mana Ling Su mulai meracik berbagai macam ramuan yang ia campurkan dengan racun 7 hati untuk ditempelkan ke mata Miren Feng. Sebelumnya Ling Su pernah menjelaskan kalau racun 7 hati dalam racikan yang tepat bisa dijadikan sebagai obat penyembuh. Seiring dengan mata Miren Feng yang dipulihkan, terlihat Hu Fei yang tidak tenang dan memikirkan bagaimana caranya ia untuk membalaskan dendam kematian atas kedua orang tuanya. Sehingga Hu Fei pun mulai sering berlatih untuk memperdalam ilmu golok ayahnya tersebut. Setelah itu Tian Guinong yang terlalu malu atas kegagalannya membawa putri Nanlan ke hadapan Nanlan dengan memutuskan untuk tidak kembali ke rumahnya. Dan di saat itu juga ia diingatkan oleh Tao kalau mereka memiliki surat yang dituliskan oleh pemimpin asosiasi kepada Miren Feng. Oleh karena itu mereka pun menuju ke ibu kota untuk menyerahkan surat tersebut kepada kerajaan. Terlihat Fukang yang mendapatkan surat itu langsung membawanya ke hadapan sang kaisar, dan surat tersebut berisikan tentang asosiasi perguruan kungfu yang mengajak Miren Feng untuk menyerang di hari turnamen bela diri yang digelar oleh kerajaan. Sang kaisar pun menyatakan kekecewaannya yang dulunya telah bermurah hati mengampuni asosiasi perguruan kungfu. Akan tetapi perkumpulan bunga merah itu kini telah bangkit dan kembali melawannya. Bagaimanapun juga sang kaisar merasa senang atas kerja hebat Fukang yang berhasil mendapatkan informasi pemberontakan seperti ini. Dan Fukang pun diberikan hadiah pedang oleh sang kaisar yang berterima kasih. Atas hal itu Fukang pun memuji Tian Guinong yang telah membawakan surat itu kepadanya. Lalu Fukang pun memberikan Tian Guinong sebuah cincin giok, dan itu adalah hadiah langsung dari sang kaisar. Di sisi lain, sikap Hu Fei yang menyendiri ini mulai disadari oleh Ling Su yang bertanya kepadanya. Namun Hu Fei yang mengatakan jika ia baik-baik saja membuat Ling Su mulai menegurnya. Ling Su mengatakan jika Hu Fei telah berbohong kepadanya, padahal saat pertama kali bertemu dengannya, Hu Fei adalah pria yang sangatlah jujur. Kemudian di saat Hu Fei menolong Ling Su merawat Miren Feng, di sini Miren Feng bertanya kepada Hu Fei apakah Hu Fei adalah anak lelaki yang 6 tahun lalu telah menolongnya di kediaman keluarga Sang. Dan bahkan Miren Feng pun mulai mencurigai jika Hu Fei yang bisa memainkan semua jurus golok keluarga Hu. Namun di sini Hu Fei menepis pertanyaan tersebut dan berbohong kalau ia tidak pernah bertemu dengan Miren Feng sebelumnya. Kemudian Ling Su yang sebelumnya pernah melihat buku kungfu keluarga Hu dari dalam tas Hu Fei, ia pun kembali menanyakan kenapa Hu Fei harus berbohong kepada Miren Feng. Tak mampu mengelak, Hu Fei pun akhirnya menceritakan jika Miren Feng adalah pembunuh kedua orang tuanya. Ia pun mengaku pada Ling Su jika tujuannya mengobati mata Miren Feng karena ia yang ingin membalaskan dendamnya secara terang-terangan dan tidak ingin memanfaatkan kesempatan dari Miren Feng yang telah buta. Sementara itu di ibu kota, Tian Guinong yang membuat acara perjamuan memamerkan cincin pemberian kaisar yang ia dapatkan di hadapan para bangsawan dan pejabat kerajaan, sehingga derajatnya menjadi naik dan dipandang tinggi oleh komunitas. Dengan bersamaan Miren Feng pada akhirnya mengatakan jika ia sudah mengetahui kalau Hu Fei merupakan anak dari Hui Dao. Ling Su yang kebetulan ada di dapur mendengarkan percakapan tersebut, di mana Hu Fei akhirnya juga mengakui jati dirinya dan bertanya apa alasannya Miren Feng membunuh kedua orang tuanya. Seketika itu Miren Feng yang tak bisa menjawab langsung memberikan golok peninggalan Hui Dao. Lalu ia pun menantang Hu Fei untuk mengalahkannya sebelum ia memberitahukannya sebuah kebenaran.
天华通人。 Setelah pertarungan sengit dan seimbang itu, Hu Fei pun bertanya kenapa Mi Renfeng yang bersahabat dengan ayahnya malah membunuh ayahnya. Tapi Mi Renfeng yang tak mampu memberikan jawaban, ia malah meminta Hu Fei untuk membunuhnya demi membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya Hu Fei yang mengayunkan goloknya itu tidak mampu membunuh Mi Renfeng yang telah memasrahkan nyawanya tersebut. Hu Fei yang frustasi berjalan pergi dari sana, berlutut di hadapan altar ayah ibunya, meminta maaf sambil meneteskan air mata karena ia yang tidak sanggup mengambil nyawa Mi Renfeng. Ling Su yang datang ke sana kemudian menceritakan kejadian 6 tahun yang lalu saat ia sedang diobati oleh gurunya yang merupakan Mas Racun. Saat itu Mi Renfeng mencurigai racun dari gurunya lah yang telah mencabut nyawa Widao. Akan tetapi akibat keangkuhan gurunya yang tidak mau menjelaskan dan juga Mi Renfeng yang terlalu angkuh untuk bertanya balik, kedua orang itu tidak dapat menyimpulkan siapakah yang telah menaruh racun di dalam goloknya Widao. Yang ingin Ling Su katakan dari cerita ini adalah bahwasanya ia mendukung hati nurani Hu Fei yang tidak mempercayai kalau Mi Renfeng telah membunuh kedua orang tua Hu Fei. Setelah itu mereka pun memutuskan pergi ke ibu kota untuk menyelidiki kasus racun tersebut. Tanpa berpikir panjang keduanya pun berangkat tanpa mengabari Mi Renfeng. Dan Ling Su meyakinkan Hu Fei kalau mata Mi Renfeng akan pulih dalam beberapa waktu ke depan. Xiao Mei dan Sun Feng yang berpapasan dengan mereka yang ingin pergi tanpa pamit. Lalu dipesankan Xiao Mei agar keduanya cepat kembali. Di malam harinya, Tian Guinong yang telah pulang ke kediaman Sekte Naga Langit, ia pun kembali memamerkan cincinnya di hadapan semua para pendekar. Di sini ia mengadakan pesta perayaan besar atas pencapaiannya tersebut, tapi istrinya Nanlan tidak ikut dalam acara ini. Beberapa waktu setelahnya, Mi Renfeng akhirnya mendapatkan penglihatannya kembali, walau pandangannya yang masih belum jelas, namun ia sudah bisa melihat putrinya tersebut. Kemudian ia pun diberitahukan kalau Hu Fei dan Ling Su yang telah pergi dari sana. Ia pun langsung menuju ke altar Widao dengan memberitahukan jika ia yang telah menemukan putra Widao yang berkungfu tinggi. Dan ia percaya nantinya Hu Fei akan menjadi seseorang pendekar pembela kebenaran yang dihormati di seluruh dunia persilatan. Setibanya di ibu kota, Hu Fei yang tiba-tiba saja disambut oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengurus Chang. Lalu pengurus Chang ini mengundang Hu Fei ke sebuah kediaman mewahnya, mengatakan ia yang melayani Hu Fei ini sesuai dengan instruksi majikannya, tanpa mau memberitahukan nama majikannya tersebut. Di saat ia telah tiba di kediaman mewah itu, Hu Fei pun langsung dihampiri oleh pelayan yang melayaninya. Di saat itu Hu Fei dan Ling Su pun berendam di sebuah kolam air panas. Namun di sini Hu Fei tidak bisa menebak siapa orang kaya tersebut yang telah menyambut mereka dengan kemewahan ini. Dan ia mengira jika satu-satunya orang kaya yang ia kenal hanyalah Feng Tian yang justru bermusuhan dengannya. Setelah selesai berendam, Hu Fei pun panik dengan para pelayan yang ingin membantunya memakaikan baju. Dan terlihat Hu Fei maupun Ling Su yang kemudian saling mentertawakan baju mereka, yang katanya baju tersebut sangatlah mirip dengan baju pengantin. Di saat itu juga Hu Fei kembali dikejutkan dengan pengurus Chang yang menyerahkan sekumpulan dokumen kediaman ini. Lalu Ling Su pun memberikan selamat kepada Hu Fei yang mendadak kaya. Curiga dengan semua kebaikan yang ia terima, malamnya Hu Fei yang mengendap untuk menyelidiki, melihat pengurus Chang yang membuat lukisan wajah Hu Fei dalam jumlah yang banyak untuk disebarkan. Beberapa waktu setelahnya, Hu Fei dan Ling Su pun menjual semua properti kediaman ini beserta dengan semua aset yang diberikan kepadanya. Uang yang terkumpul dari penjualan tersebut dibagikan kepada semua pelayan yang berjumlah ratusan orang. Hu Fei yang berpesan kepada semua pelayan itu untuk membagikan sisa-sisa uang yang ada kepada orang miskin yang mereka kenal. Di mana hal ini membuat pengurus Chang yang panik melaporkannya kepada Tang Bei, yang ternyata Tang Bei ini adalah kawannya dari Feng Tian. Bahkan semua pelayanan dan aset yang diberikan kepada Hu Fei sebelumnya berasal dari harta milik Feng Tian. Ternyata motif mereka melakukan semua ini agar Hu Fei dimabuk oleh harta. Namun Hu Fei yang sudah pergi dari sana menjelaskan jika Hu Fei bukanlah orang yang mudah dimabukkan oleh kekayaan.
Sementara itu, Hu Fei dan Ling Su saat ini kembali ke hidup sederhana mereka dan berusaha untuk menghindar pengurus Chang yang masih saja terus-terusan mencari mereka. Ling Su yang memiliki ide untuk menghindar pengurus Chang kemudian memotong sedikit rambutnya dan mencampurkannya dengan semacam bubuk sehingga membuat kumis dan jenggot palsu untuk Hu Fei. Dan setelah itu mereka berdua pun menginap di sebuah penginapan untuk bermalam di satu-satunya kamar yang tersisa. Dan saat itu Hu Fei tidak sengaja melihat Ling Su yang kondisinya sedang tak sehat dan kembali meminum pil tersebut. Singkatnya, keesokan harinya, Hu Fei dan Ling Su yang pergi dari penginapan itu. Mereka yang sempat mampir ke sebuah rumah makan dan seketika Ling Su menyadari kalau pilnya telah tertinggal di penginapan. Hu Fei pun kembali ke sana, namun kamar tersebut telah ditempati oleh seseorang yang bernama Su Cheng. Di sini Hu Fei pun memberitahukan keperluannya untuk mencari obat yang tertinggal. Macun yang menemukan botol obat itu pun mengembalikan kepada mereka, membuat Hu Fei yang kaget segera melepaskan jenggot dan kumisnya dengan memberitahukan jika ia adalah Hu Fei yang dulunya sangat dekat dengan kakak Macun. Yang tentu saja Macun pun sama kagetnya dan sangat senang melihat Hu Fei yang saat ini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Setelah itu mereka pun dikejutkan oleh kedatangan sekelompok orang yang mengaku sebagai perampok, yang ternyata perampok itu adalah pasukan Fukang yang sedang dipimpin oleh Sang Bao dari atas bukit sana. Sementara di penginapan terlihat Su Cheng mencegah Hu Fei yang ingin turun tangan, di mana ia seorang diri mencoba melawan perampok yang ingin mencuri uang tersebut yang sedang dikawal olehnya itu. Namun pada akhirnya Su Cheng pun dikalahkan dan Hu Fei yang membantu berhasil mengalahkan semua perampok tersebut. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Hu Fei yang sedang minum bersama dengan Su Cheng. Tiba-tiba saja mereka kembali diserang yang membuat situasi menjadi kacau balau. Hu Fei dan lainnya yang telah terkepung oleh pasukan musuh, mereka pun hanya bisa berlindung di dalam penginapan. Dan Ling Su dengan racunnya pun berhasil melumpuhkan serangan untuk para musuh yang akan masuk ke dalam. Di malam harinya, terlihat Sang Bao yang tidak sabar langsung memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan panah api yang menyebabkan penginapan itu mengalami kebakaran. Kemudian temannya menyusul ke sana meminta Sang Bao untuk menghentikan serangan tersebut dengan mengingatkannya kalau di dalam penginapan itu ada dua anak kembar yang bisa saja celaka. Yang pada akhirnya Sang Bao pun berteriak kepada Macun yang ada di dalam, mengakui identitasnya sebagai putra dari Nyonya Sang. Ia pun mengingatkan bahwa Macun yang dulunya 6 tahun yang lalu sempat memadu kasih dengan Fukang, dan kedatangannya saat ini ingin menjemput kedua anak Fukang tersebut. Sementara di dalam, Su Cheng yang sedang dalam kondisi sekaratnya berpamitan dengan kedua anak kembar itu yang selama ini ia besarkan layaknya putranya sendiri. Bahkan ia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Macun yang telah bersedia menjadi istrinya selama ini sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Dengan kepergian Su Cheng ini, Macun pun keluar ke depan untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Dan di sini Hu Fei pun langsung menghentikan Sang Bao yang akan membunuh mereka dengan pistolnya. Dengan amarahnya, Macun pun menusukkan pisaunya berkali-kali ke tubuh Sang Bao untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya Ma Xingkong di 6 tahun yang lalu dan atas kematian suaminya tersebut. Keesokan harinya, setelah memberikan acara penguburan untuk Su Cheng, Macun pun pada akhirnya membawa kedua putranya untuk bertemu dengan Fukang yang merupakan ayah dari kedua anak tersebut. Sementara itu Feng Tian menemui Tang Bei dan menceritakan kekhawatirannya atas Hu Fei yang tiba-tiba menghilang dari pengawasan mereka selama ini. Ia takut Hu Fei yang sekarang tidak terpantau keberadaannya ini tiba-tiba saja bisa muncul untuk membunuh ia dan putranya. Kemudian Tang Bei yang menenangkannya langsung mengajaknya ke ibu kota untuk meramaikan turnamen bela diri yang akan segera digelar oleh Panglima Fukang. Sementara itu Dewa Racun telah mendapatkan keluhan dari Tian Guinong tentang racunnya yang tidak berkhasiat dan malah bisa disembuhkan oleh seorang gadis yaitu Ling Su. Dewa Racun pun mengungkapkan kalau hanya racun 7 hatilah yang bisa menawarkan racunnya sendiri. Curiga kalau Ling Su telah menyempurnakan 7 hati, ia pun akan pergi untuk mencari para keponakan muridnya ini. Tibanya di sana, Dewa Racun yang muncul pun langsung mengakui jika ialah yang telah membunuh Master Racun.
dan memperkenalkan dirinya jika ia sebagai paman guru mereka yang merupakan adik seperguruan dari mendiang Mas Racun. Di sini Dewa Racun pun menyombongkan kehebatannya dalam urusan racun yang bisa membunuh Mas Racun dengan begitu mudahnya dan meminta ketiga orang ini untuk mengabdi kepadanya dengan melayaninya sebagai guru. Namun tawaran itu tentunya tidak diterima dan bahkan menyerang Dewa Racun untuk membalaskan atas kematian sang guru. Akan tetapi karena ketiga orang ini tidak memiliki kungfu yang cukup, membuat mereka bertiga ini kabur dari sana. Lalu berencana untuk berpura-pura setuju menerima Dewa Racun sebagai guru dan nantinya akan melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Dewa Racun yang menyambut mereka sebagai muridnya diam-diam menaburkan bubuk racun kepada ketiga orang ini. Saat ketiga orang ini akan melakukan penyerangan terhadapnya, namun seketika mereka baru menyadari telah terkena racun dari Dewa Racun. Dewa Racun yang mengancam mereka akan tewas dalam waktu 15 menit, meminta mereka berkelahi untuk memperebutkan obat penawar yang hanya ada 2 butir ini. Pada akhirnya yang mendapatkan obat penawar tersebut adalah Nyonya Sue dan kakak pertama. Namun ternyata kedua pil yang ditelan mereka ini selain mengandung penawar juga mengandung jenis racun yang lainnya. Dimana dengan ini Dewa Racun pun meminta agar mereka berdua untuk tidak macam-macam dengannya. Lalu mengajak mereka untuk mencari Lingsu yang telah menyempurnakan racun 7 hati. Di sisi lain, Macun pada akhirnya bertemu kembali dengan Fukang. Setelah 6 tahun lamanya mereka berpisah, terlihat Fukang sangat senang melihat kedua anaknya tersebut. Sementara itu seorang gadis bernama Fei yang merupakan adik seperguruan dari Yuanzi yang sedang berjalan di tengah kota. Tiba-tiba saja barang bawaannya dirampas oleh 2 perampok. Fei pun mengejar dan mencoba untuk mengambil kembali barangnya. Lalu Yuanzi pun muncul di sana untuk membantu mengambil kembali barang dari adik seperguruannya tersebut. Barang itu lalu diserahkan kepada guru mereka dan sang guru pun mengajak muridnya tersebut menuju kediaman Fukang. Setibanya di sana, Fei pun menemui ibu dari Tuan Fukang yang sedang mengeluhkan lehernya sakit dan gatal. Sang guru pun menunjukkan bunga teratai yang dipetik dari pegunungan untuk dijadikan sebagai obat. Setelah Yuanzi meraciknya, obat teratai salju itu pun diberikan kepada ibu Tuan Fukang ini yang langsung seketika bisa merasakan kemanjuran dari obat tersebut. Lalu ia pun mengundang sang guru dan kedua muridnya untuk menginap beberapa saat di kediaman ini sampai penyakitnya sembuh total. Sedangkan Feng Tian yang telah tiba di ibu kota dibawa Tang Bei untuk tinggal di sebuah rumah milik Panglima Fukang. Tang Bei memberitahukan kediaman ini bersebelahan dengan rumah Tuan Fukang. Lalu Feng Tian pun diperkenalkan dengan beberapa pejabat lainnya. Di saat itu juga Hu Fei yang telah kembali lagi ke ibu kota dan sedang berjalan-jalan dengan Lingsu. Tak jauh dari sana Yuanzi dengan adik seperguruannya pun sedang berkeliling. Dalam suatu kesempatan, Hu Fei yang menarik Lingsu untuk menghindari sebuah kereta tandu yang melintas. Secara tak sengaja melihat Yuanzi yang kebetulan juga melihat ke arahnya. Namun dalam sekejap, tiba-tiba saja Yuanzi pun menghilang dari sana. Dengan bersamaan Hu Fei dan Lingsu yang ditemui di tengah jalan ini diajak oleh anak buah Tang Bei yang ingin menjamunya. Merasa tidak enak hati untuk menolak, ia pun pergi ke pertemuan tersebut yang diselenggarakan dengan mewahnya. Di tengah-tengah itu, pada akhirnya Feng Tian yang memperkenalkan dirinya yang merupakan teman dari Tang Bei. Sementara Hu Fei yang emosi pada akhirnya mengetahui jika selama ini ia yang telah diperdaya agar berdamai dengan Feng Tian. Namun Hu Fei yang menolak untuk berdamai. Baginya semua ini tidak bisa menggantikan 4 nyawa keluarga Zhong yang dulu dibunuh oleh Feng Tian. Terlihat Feng Tian yang berhasil kabur dan bersembunyi di kediaman yang ditempatinya. Seketika itu guru Yuanzi datang mengusir Hu Fei untuk pergi dari sana. Bahkan Yuanzi juga menyusul keluar, menggantikan gurunya untuk menyerang Hu Fei yang hanya bisa bertahan dari serangan wanita yang dicintainya itu. Dalam pertarungan tersebut, Yuanzi mengajak Hu Fei untuk keluar dari sana dan untuk berbicara. Terlihat di luar sana Lingsu bersama Xiao Mei yang telah berhasil menyusul Hu Fei. Di sini Yuanzi pun memperingati Hu Fei kalau ini adalah kediaman Panglima Fukang, yang mana ia berharap Hu Fei tidak membuat kekacauan yang justru akan membuat masalah. Meskipun setuju untuk mundur dari sana, Hu Fei pun mempertanyakan penjelasan tentang kenapa Yuanzi yang selalu ingin melindungi Feng Tian. Dan Yuanzi pun mengatakan ada sebuah cerita panjang di balik alasannya tersebut. Namun ia meminta Hu Fei untuk mundur terlebih dahulu. Di malam harinya, terlihat salah satu prajurit mengundang Hu Fei menuju ke kediaman Fukang untuk menemui Macun yang katanya merindukan Hu Fei.
Setibanya Hu Fei di sana, Ma Chun pun mengajaknya mengobrol tentang ia yang sebenarnya tidak suka tinggal di dalam lingkungan istana. Walau jatuh hati kepada Fu Kang, alasannya bertahan untuk tinggal di sini adalah demi menghidupkan yang lebih baik bagi kedua putranya tersebut. Lalu Ma Chun pun meminta Hu Fei agar menjadi guru bela diri bagi kedua putranya ini. 会真心诚意地教导孩子。 Tak lama kemudian Fu Kang yang tiba di pavilion Ma Chun seketika terkejut melihat Hu Fei yang tidak ia kenal. Meskipun Ma Chun memperkenalkan Hu Fei yang sudah seperti adik kandungnya dan satu-satunya kerabat yang ia miliki, namun di sini terlihat Fu Kang yang cemburu dengan kehadiran Hu Fei. Singkatnya, Hu Fei yang telah diantar oleh prajurit milik Ma Chun yang meninggalkan kediaman itu dihentikan oleh beberapa prajurit yang memberikan sekotak hadiah dari Fu Kang. Di sini para prajurit mendesak Hu Fei untuk menerima hadiah itu agar mereka tidak dipersalahkan oleh Panglima Fu Kang. Dan prajurit milik Ma Chun yang berinisiatif untuk menerima kotak tersebut. Tapi tiba-tiba saja sebuah jebakan perangkap dari kotak itu yang langsung membunuhnya. Setelah menghabisi para prajurit yang menyerangnya, ia pun menginterogasi salah satu prajurit yang memberitahukan jika Fu Kang yang tidak senang karena Hu Fei menemui Ma Chun, meminta mereka untuk menangkap Hu Fei dan membunuhnya. Setelah itu Hu Fei yang menyelinap untuk mencari tahu tentang keluarga ini. Kebetulan Fu Kang yang duduk bersama ibunya, yang pada akhirnya menyadari kalau ibu dan istrinya Fu Kang telah secara diam-diam menyembunyikan darinya tentang aksi untuk membunuh Mu Chen. Fu Kang pun bergegas pergi untuk menghentikan istrinya tersebut yang telah memberikan semangkuk racun untuk Mu Chen. Tapi sang ibu mencegahnya dengan mengatakan kalau Mu Chen yang berstatus rakyat biasa tidak akan pantas bagi keluarga mereka. Di saat itulah Hu Fei yang baru menyadari jika kakak Ma Chun sedang dalam bahaya. Ia pun menemukannya di sana yang sudah lemas tak sadarkan diri, lalu membawa Ma Chun untuk segera kabur dari prajurit yang mengejarnya. Berita tentang Ma Chun yang dibawa oleh Hu Fei pun terdengar oleh Fu Kang yang kemudian memberikan perintah untuk menetapkan Hu Fei sebagai buronan. Bahkan kegaduhan ini telah terdengar oleh guru Yuanzi sehingga ia pun memerintahkan kepada Yuanzi untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Hu Fei yang berhasil menerjang para prajurit yang ingin menangkapnya dan berhasil membawa Ma Chun kembali ke kediamannya untuk diperiksa oleh Ling Su. Setelah Ling Su mengetahui jenis racun yang diderita Ma Chun dari sendok yang dibawa oleh Hu Fei, ia pun memberikan sebuah pil dengan mengatakan jika pil ini bisa menjaga nyawa Ma Chun selama 2 jam. Setelah itu ia lanjut memberikan pengobatan akupuntur, di mana setelah proses akupuntur yang ia berikan, maka Ma Chun sama sekali tidak boleh bergerak selama 24 jam atau semua nadi Ma Chun akan putus dan hancur. Dengan kondisi Ma Chun yang harus segera mendapatkan perawatan, sementara patroli ada di setiap sudut jalan, Ling Su pun memiliki ide kepada Hu Fei untuk menyelinap ke dalam sekte Hua yang ada di hadapan mereka, yang seharusnya sekte itu tidak akan diperiksa oleh para prajurit. Di dalam sekte Hua itu, sekte yang terpecah menjadi 5 aliran ini, terlihat Xiao Feng yang merupakan ketua dari salah satu aliran memberikan perintah kepada anak buahnya. Malam itu juga sekte mereka akan melakukan pertarungan untuk menentukan ketua baru, di mana nantinya ia akan bertarung terakhir untuk mempelajari gerakan-gerakan para pesaingnya. Untuk itu Xiao Feng menggunakan sebuah penutup wajah agar bisa memantau berjalannya kompetisi yang berlangsung. Setelah keluar dari kamarnya, Xiao Feng memberikan perintah lebih detail kepada anak buahnya. Lalu ia pun menuju ke sebuah celah batu untuk bersembunyi. Namun tak disangka begitu masuk, Xiao Feng pun langsung ditotok oleh Hu Fei, sehingga dia tidak bisa berbicara maupun bergerak. Di sini Hu Fei yang tidak bisa menyelinap lebih jauh karena di depan mereka ada banyak sekali orang-orang berkumpul untuk berkompetisi. Seorang tetua di sana menerangkan bahwa perguruan mereka yang terpecah menjadi 5 aliran selama ini. Maka dari itu kompetisi ini adalah bertujuan untuk memilih ketua baru yang akan menyatukan kelima aliran menjadi sebuah sekte Hua yang utuh dan tak terpecah-pecah lagi. Di saat kompetisi itu dimulai, yang membuat Hu Fei pun menonton pertandingan tersebut. Setelah mengamati dengan serius dan mempelajari gaya kungfu dari sekte Hua ini, Hu Fei pun mengatakan jika ia yang ingin ikut berkompetisi, supaya setelah menang dan terpilih menjadi ketua nanti, ia bisa memastikan Ma Chun mendapatkan sebuah kamar untuk dirawat. Hu Fei pun maju ke depan dengan mengenakan penutup wajah milik Xiao Feng dan memperkenalkan namanya dengan nama samaran. Hu
Hu Fei pada akhirnya memenangkan kompetisi tersebut. Namun tetua di sana mencurigai Hu Fei yang bukan dari murid sekte mereka, karena tetua di sana mengetahui jika Hu Fei ini hanya menirukan jurus kungfu mereka dan tidak benar-benar menguasainya. Untuk membuktikan Hu Fei adalah murid sekte Hua, tetua di sana pun menantangnya untuk menunjukkan salah satu jurus dasar perguruan mereka. Akan tetapi Hu Fei pun menjadi terdiam karena ia sama sekali tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dalam kondisi terdesak itu, Ling Su pun tersenyum kepada Xiao Feng yang dalam kondisi tertotok tersebut. Tak lama kemudian Xiao Feng pun masuk ke dalam arena untuk menepis keraguan para tetua dengan mengatakan jika pria ini adalah kakak seperguruannya. Lalu ia pun menggantikannya untuk memperagakan jurus kungfu dasar dari perguruan mereka, yang pada akhirnya Hu Fei pun diakui sebagai ketua baru. Setelah itu Ma Chun pun diberikan perawatan di dalam sebuah kamar, dan keesokan paginya Ling Su pun memperingati Hu Fei bahwa Ma Chun yang sudah ia berikan terapi akupuntur tidak boleh bergerak dalam waktu 24 jam. Sementara di luar terlihat Xiao Feng yang mendapatkan poster burunan Hu Fei yang dibagikan prajurit kerajaan. Poster itu lalu diambil oleh Xiao Mei yang memberikan sebuah pil penawar racun berkala, mengingatkan Xiao Feng agar tidak membongkar jati diri mereka karena Xiao Feng harus mendapatkan obat penawar rutin darinya. Kemudian Xiao Mei pun memperlihatkan poster burunan kepada kedua kakaknya tersebut. Lalu ia pun menceritakan bagaimana caranya ia menaklukkan Xiao Feng semalam. Saat itu Xiao Feng sedang memaksakan tenaga dalamnya untuk membuka totokan tubuhnya, sehingga nyawanya sendiri menjadi terancam. Lalu Ling Su menolong Xiao Feng yang menusukkan akupunturnya dan berbohong kalau jarum akupuntur itu mengandung racun, sehingga pada akhirnya Xiao Feng pun yang diancam itu mau tidak mau harus menolong Hu Fei. Di sisi lain, dalam upaya Dewa Racun untuk menemukan Ling Su, ia pun menyarankan kedua muridnya untuk mengawasi di sekitaran toko obat terbesar dan terlengkap di ibu kota ini. Ia pun yakin Ling Su yang ahli racun dan obat-obatan suatu saat nanti pastilah akan pergi ke toko obat. Karena Hu Fei yang sekarang adalah buronan, Ling Su pun kembali membantunya untuk menyamar agar dia tidak mudah dikenali oleh para prajurit yang saat ini sedang mencarinya. Hu Fei kemudian menemui Xiao Feng dan meminta maaf kepadanya atas apa yang telah ia lakukan. Ia pun bersumpah setelah Ma Chun sembuh dari racun, maka ia akan segera meninggalkan perguruan ini dan mengembalikan jabatan ketua kepada Xiao Feng. Sementara itu penantian Nyonya Sue di toko obat pada akhirnya membuahkan hasil. Di saat Ling Su membeli obat-obatan di sana, saat itu Nyonya Sue berbohong kalau putranya dalam keadaan darurat dan menggiring Ling Su ke sebuah tempat yang sepi. Nyonya Sue dan kakak pertama yang gagal dalam tugas mereka dihukum oleh Dewa Racun, yang kemudian meminta mereka untuk mencarikan kuburan baru untuknya, di mana ia yang suka tidur di dalam peti mati ini adalah untuk melatih ilmu racun ulat sutranya yang sangat mematikan. Sementara Ling Su yang kembali ke kediamannya dengan kondisi pucat dan lemas, meyakinkan Xiao Mei kalau ia baik-baik saja. Setelah mengusir Xiao Mei pergi, ia pun memuntahkan darah dan segera minum pil kesehatannya. Seketika memori masa lampaunya pun kembali, di mana ia pernah dipesankan oleh gurunya untuk selalu rutin meminum obat yang gurunya buatkan itu. Selama tinggal di dalam lembah racun yang dipenuhi kesejukan aroma tanaman-tanaman herbal, Ling Su tidak perlu meminum pil tersebut dan akan baik-baik saja. Namun sang guru berpesan apabila suatu hari Ling Su keluar dari lembah racun, maka Ling Su harus meminum obat tersebut agar Ling Su tidak mati. Sedangkan Ma Chun yang terbangun pada akhirnya mendapatkan kedua putranya yang saat ini telah kembali ke sisinya atas pertolongan Hu Fei yang berhasil membawa kedua putranya tersebut. Sementara itu Ling Su memberitahukan keberhasilannya dalam membersihkan racun di dalam tubuh Ma Chun. Setelah Ma Chun terbangun nanti, maka Hu Fei hanya perlu menyalurkan tenaga dalamnya. Di saat Ma Chun terbangun, Hu Fei pun menyalurkan tenaga dalamnya untuk kakak Ma Chun. Saat itu juga Yuan Zi tiba-tiba datang ke sana dengan meminta kedua anak Ma Chun. Di sini Ling Su memberitahukan jika Hu Fei yang sedang memulihkan kakak Ma Chun, lalu mengundang Yuan Zi ke kamarnya untuk menunggu. Setelah Ling Su menyalakan sebuah lilin untuk ditaruh di atas meja, ia dan Yuan Zi pun mulai saling memuji. Yuan Zi memuji Ling Su sebagai wanita yang ideal bagi Hu Fei. Sebaliknya Ling Su memuji Yuan Zi yang merupakan pasangan yang serasi bagi Hu Fei. Hanya sayangnya ia tidak mengerti kenapa Yuan Zi melarang Hu Fei membunuh Feng Tian. Kemudian Yuan Zi pun menceritakan bagaimana ibunya yang merupakan pelayan keluarga Feng diperkosa oleh Feng Tian, dan setelahnya sang ibu yang diusir dari sana.
Meskipun saat ini ia tidak menganggap jika Feng Tian adalah ayahnya, tapi ia juga tidak ingin Hu Fei membunuh ayahnya tersebut. Maka dari itu Yuan Shi meminta Ling Su untuk merahasiakan kisah ini dari Hu Fei, karena ayahnya penjahat yang dibenci oleh Hu Fei selama ini, sehingga ia tidak akan bisa bersama dengan Hu Fei. Namun alasan utama ia tidak bisa bersatu dengan Hu Fei adalah karena sejak kecil ia telah dipungut dan dibesarkan oleh sang guru, yang di saat itu Yuan Shi pernah membuat sumpah untuk melayani Buddha, sehingga ia tidak akan lari dari sumpahnya itu untuk membalas budi baik dari sang guru. Dalam hal ini Yuan Shi pun sangat keheranan melihat Ling Su yang batuk dan meminum pil. Ling Su pun kemudian menceritakan sebuah rahasia yang dimana ia melarang Yuan Shi untuk menceritakan hal ini kepada Hu Fei. Sejak kecil ia telah terkena racun ulat, meskipun gurunya bisa menyembuhkannya, tapi karena racun itu telah berdiam terlalu lama di dalam tubuhnya, membuat kondisinya menjadi seperti sekarang ini. Setelah kakak Macun sembuh dalam 2 hari ke depan, Ling Su mengatakan ia yang akan pulang ke lembah racun. Dirinya yang memiliki penyakit dan berumur pendek ini tidak akan pernah mampu memberikan cintanya kepada Hu Fei yang hanya menganggapnya sebagai adik. Yuan Shi lalu menceritakan maksud kedatangannya untuk mengambil kembali sepasang anak kembar kakak Macun demi mendapatkan kepercayaan dari Tuan Fukang. Yuan Shi pun menceritakan jati dirinya dan gurunya yang merupakan anggota dari asosiasi perguruan kungfu. Sejak surat dari pemimpin asosiasi untuk Meron Feng terbaca oleh kerajaan, maka asosiasi pun melakukan perubahan rencana dengan mengirimkan gurunya ke dalam misi ini. Dengan mengetahui betapa pentingnya misi yang dijalankan oleh guru Yuan Shi, lalu Ling Su pun membawa kedua anak kembar tersebut untuk diserahkan kepada Yuan Shi tanpa seizin Hu Fei. Namun Hu Fei yang selesai menyalurkan tenaganya dan keluar dari kamarnya, segera meminta balik kedua anak tersebut. Tanpa memberikan penjelasan, Yuan Shi pun berjanji akan mengembalikan kedua anak ini dalam waktu 5 hari. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yuan Shi yang membawa kedua anak tersebut bersama dengan Fei. Mereka ternyata telah diikuti oleh rombongan Tang Bei. Di sini Yuan Shi yang terpojok pun dituduh sebagai komplotan yang telah menculik kedua anak tersebut semalam, sehingga terjadilah pertarungan. Namun dalam pertarungan ini, Feng Yi malah terkena serangan dari prajuritnya sendiri, sehingga ia pun tewas, yang membuat Feng Tian menangis atas kepergian anaknya tersebut. Pada akhirnya Fei pun tertangkap, namun Yuan Shi yang kembali dengan kedua anak tersebut memberitahukan kepada sang guru kalau Fei telah ditangkap. Di dalam sana, Tang Bei pun menuduh Fei sebagai komplotan dari Hu Fei yang menculik kedua anaknya Fukang. Di saat itu juga guru Yuan Shi tiba di sana dengan membawa kedua anaknya Tuan Fukang, sehingga terjadilah perdebatan di sana. Maka dari itu Fukang pun memerintahkan kedua anaknya itu untuk menunjuk orang yang menculik mereka. Di saat itu juga kedua anaknya tersebut langsung menunjuk Feng Tian dan Tang Bei sebagai pelakunya, sehingga Fukang yang marah langsung memerintahkan prajuritnya untuk menangkap mereka berdua. Akan tetapi Feng Tian sempat memberikan perlawanan dan berhasil kabur dari sana. Sayangnya Feng Tian tidak menyadari Hu Fei yang dari tadi telah mengintai di sana dan mengejarnya dari belakang. Di sanalah Hu Fei menagih nyawa Feng Tian demi membalaskan dendam keluarga Zong. Beberapa saat setelah tewasnya Feng Tian, para prajurit yang mengejar tiba di sana dan juga Yuan Shi telah menemukan ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya Tang Bei yang sedang memakan makanan yang sudah diracun. Seketika ia pun dihampiri oleh Yuan Shi. Yang saat itu Tang Bei baru menyadari jika makanannya tersebut telah diracun oleh Yuan Shi. Lalu Yuan Shi pun menceritakan sebuah kisah di masa lalu. Ibunya yang setelah diperkosa dan diusir dari keluarga Feng, sekitar 8 tahun kemudian bertemu dengan seorang penderma yang sudah melakukan kegiatan amal untuk masyarakat. Penderma itu adalah Tang Bei, dan ibunya yang kagum dengan kebaikan Tang Bei bekerja untuk menjadi pelayan di sana. Namun tak disangka dalam suatu kesempatan, ibunya melihat Feng Tian yang bertamu ke sana dan mempelajari semua bisnis keji yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Dengan ketahuan menguping, ibunya pun dibunuh oleh Tang Bei, dan Yuan Shi yang berusia 7 tahun pada waktu itu dijual Tang Bei ke tempat pelacuran. Lalu Yuan Shi mengatakan kepada Tang Bei yang sekarat bahwa ini adalah karma buruk bagi Tang Bei yang telah melakukan berbagai perbuatan jahat. Yuan Shi pun berlalu pergi dari sana meninggalkan Tang Bei yang menahan rasa sakitnya, dan pada akhirnya Tang Bei pun tewas di tempat. Sementara itu Hu Fei yang sedang membakarkan kertas sembahyang memberitahukan Tuan Zong kalau ia telah membalaskan dendam Tuan Zong dengan membunuh Feng Tian.
Dengan bersamaan Ling Su yang akan minum obatnya, seketika pil tersebut hanya tersisa 3 butir. Demi Hu Fei, ia pun membuka catatan buku gurunya dan mempelajari cara membuat pil kesehatannya. Setelah mempelajarinya, ia dan Xiao Wei menunjuk peta Gunung Yichin yang terletak di ibu kota. Singkatnya, mereka pun sedang menyusuri Gunung Yichin untuk menemukan rumput embun beku, dan di saat akan mengambilnya, seketika mereka berdua pun pingsan di tempat. Di saat itu juga, kakak pertama pun muncul bersama dengan Nyonya Sue, yang ternyata ini semua ulah dari Dewa Racun yang telah memberikan racun kepada rumput embun beku tersebut. Namun seketika Ling Su menyerang mereka berdua, yang sebelumnya sudah mengetahui hal ini dengan memberikan pil penyembuh untuk Xiao Mei dan berpura-pura pingsan terkena racun tersebut. Sayangnya situasi yang telah berhasil dikendalikan Ling Su ini tiba-tiba saja berbalik arah saat Dewa Racun muncul di sana, sehingga Ling Su pun mendesak agar Xiao Mei kabur dari sana. Sementara itu Yuanzi yang tidak fokus dalam berdoa ditegur oleh gurunya. Sang guru menasihati Yuanzi untuk tidak menghindar dari masalah, meminta Yuanzi menyelesaikan pertentangan hatinya dengan menemui Hu Fei. Saat tiba di sana, Yuanzi yang ragu-ragu keluar menemui Hu Fei. Melihat Hu Fei yang dihampiri Xiao Mei dengan panik, Xiao Mei memberitahukan nyawa kakak Ling Su yang sedang dalam bahaya. Di gunung itu, Ling Su yang mengetahui Dewa Racun ini merupakan adik seperguruan gurunya. Lalu Dewa Racun memberikan Ling Su 2 pilihan, menyerahkan racun 7 hati dan mengabdi kepadanya, atau bertarung dengannya. Tak mau menyerah, Ling Su pun memberikan perlawanan sendiri yang membuatnya terluka parah memuntahkan darah, sehingga ia pun meminum habis semua pil pemulih jiwa yang tersisa. Beruntungnya di saat itu juga Hu Fei telah tiba di sana dan bertarung dengan ketiga penjahat ini, yang pada akhirnya Dewa Racun dan kedua muridnya ini pun terluka parah dan kabur dari sana. Setelah Ling Su meyakinkan kondisinya yang baik-baik saja dan meminta Hu Fei untuk menemui Yuanzi yang menunggunya dari tadi, Hu Fei pun menemui Yuanzi dengan memberikan sisir kayunya. Namun Yuanzi meminta Hu Fei untuk memberikan sisir kayu tersebut kepada Ling Su yang telah banyak berkorban demi Hu Fei. Lalu Yuanzi pada akhirnya pun memberitahukan bahwa Feng Tian merupakan ayah kandungnya. Sementara Hu Fei yang terkejut hanya meminta maaf dan tidak tahu apa yang harus ia ucapkan. Sehingga Yuanzi pun mengatakan jika Feng Tian memang layak untuk mati, namun bagaimanapun juga dia adalah ayahnya. Maka dari itu Yuanzi pun menyampaikan salam perpisahannya kepada Hu Fei. Tenggelam dalam kesedihannya di tengah festival lampion, Hu Fei pun mengikatkan sisir kayunya dan melepaskan lentera tersebut menuju ke langit, seiring dengan kembalinya semua kenangan yang bersama dengan Yuanzi. Terlihat Hu Fei yang merasa putus asa dan mempertimbangkan dirinya untuk pergi dari ibu kota. Kali ini Ling Su menyatakan yang sebaliknya, di mana ia tetap ingin tinggal sampai turnamen terakhir untuk menyelidiki dan menghentikan kejahatan Dewa Racun. Ia pun menduga kematian ayah Hu Fei yang mungkin disebabkan oleh Dewa Racun. Di sisi lain, Miao Feng yang ingin bersembahyang untuk memperingati hari kematian Hui Dao, ia pun menitipkan putrinya untuk dijaga oleh Sun Feng. Setibanya di dalam gua pegunungan bersalju, Miao Feng sangat bersedih melihat makam Hui Dao yang telah terbongkar, yang ternyata golok sabit dingin yang ada di dalam gua salju itu kini telah berada di tangan Tian Guinong yang terlihat sangatlah senang dengan ketajaman golok tersebut. Di malam itu juga Miao Feng pun menerobos dan membunuh para prajurit Sekte Naga Langit, yang ternyata putrinya tersebut telah diambil oleh Tian Guinong dan membunuh Sun Feng yang sebelumnya menjaga anaknya tersebut. Kemudian Tian Guinong pun memerintahkan Miao Feng untuk berlutut dan menyerah di hadapannya. Miao Feng yang berlutut sambil membuang pedangnya dan sambil mengancam akan membunuh semua keluarga Tian Guinong jika putrinya itu disakiti. Setelah itu Tian Guinong pun menjemput Nanlan dan memberitahukannya ada sebuah kejutan besar yang telah menantinya, dan Nanlan diajaknya untuk melihat putrinya yang telah berhasil ia bawa kembali. Yang pada akhirnya tibalah hari pembalasan Tian Guinong terhadap Miao Feng. Intinya di dalam pembicaraan mereka berdua ini, jika Miao Feng dan Tian Guinong telah bersahabat sejak mereka kecil, akan tetapi seiring berjalannya waktu, Miao Feng yang menjadi pesilat terbaik di seluruh dunia membuat Tian Guinong pun mulai iri akan hal tersebut. Tian Guinong pada akhirnya mengakui dirinya jika ia yang telah menaruh racun ke goloknya Hui Dao. Tian Guinong memberikan perintah kepada Dewa Racun, yang kemudian menyogok seorang pendekar dengan emas untuk mengoleskan cairan beracun ke goloknya Hui Dao. Rencana Tian Guinong ini adalah untuk membunuh Miao Feng, namun ia tidak menyangka jika dalam pertarungan tersebut Hui Dao dan Miao Feng malah bertukar senjata, sehingga Hui Dao lah yang menjadi korban tak bersalah.
Singkatnya, keesokan hari pun tiba. Terlihat Tian Guinong yang akan pergi ke ibu kota untuk melakukan panggilan dari kerajaan. Namun ternyata Nanlan sudah mencurigai jika Me Ronfeng berada di dalam sel penjara. Sampai di sana, Nanlan pun dengan segera melepaskan rantai tersebut dengan sebuah kapak untuk memotong rantai tersebut berkali-kali. Meskipun tangan Nanlan harus terluka dan berdarah, semua rantai yang mengikat Me Ronfeng akhirnya berhasil dilepaskan. Kemudian Me Ronfeng pun membantai semua anak buah Sekte Naga Langit yang berdatangan. Nanlan yang membawa putrinya tersebut untuk kabur dari sana, namun ia dihadang oleh para petinggi Tian Guinong dan Me Ronfeng pun datang dengan membantai mereka semua. Singkatnya, kompetisi itu pun digelar di sebuah kediaman Fukang. Para peserta dari berbagai sekte dan perguruan mulai berdatangan. Terlihat penjaga gerbang sempat meminta Hu Fei untuk melepaskan topeng. Akan tetapi Hu Fei beralasan wajahnya memiliki bekas luka yang menyeramkan. Yang pada akhirnya turnamen itu pun resmi dibuka dengan Fukang yang bersulang kepada semua pendekar yang hadir. Terlihat pertandingan pertama pun digelar dengan sistem gugur dan peserta yang kalah akan diturunkan. Dengan berita menang kalah tersebut langsung diantarkan dan diumumkan ke sebuah kedai perjamuan di luaran, yang dimana kedai itu merupakan tempat berkumpulnya para penonton yang tidak kebagian tiket untuk menonton secara langsung. Kemudian Hu Fei pun masuk ke dalam arena untuk bertarung, yang dengan mudahnya mengalahkan para lawannya. Sementara Tian Guinong yang berada di arena mendapatkan laporan jika Me Ronfeng telah kabur dari penjara dan membunuh semua anak buahnya. Terlihat Tian Guinong yang sangat marah besar dan melampiaskan emosinya dengan berteriak-teriak, lalu mengoleskan racun ke dalam golok sabit dinginnya. Sementara itu Me Ronfeng pamit dengan putrinya tersebut, dan sebelum pergi Me Ronfeng pun mengatakan jika ia yang hidupnya tidak akan sia-sia dengan adanya Nanlan dan putrinya di sisinya. Sementara itu di arena, Hu Fei telah mengalahkan 2 orang master bela diri. Selanjutnya lawan ketiga Hu Fei adalah lawan yang sangatlah kuat, yang merupakan seorang master pisau terbang. Terlihat Hu Fei cukup terdesak dan lebih banyak bertahan dalam menghadapi serangan jarak jauh. Namun bagaimanapun juga, lawan itu pun berhasil ditumbangkan oleh Hu Fei. Di saat itulah panitia mengumumkan tibanya Panglima Fukang dan juga perwakilan Sekte Tianshan. Terlihat Yuanzi di belakang guru Yuanzi. Hu Fei hanya bisa terkejut bersedih melihat Yuanzi menjadi seorang biksu. Dan babak selanjutnya mempertemukan Hu Fei dengan Yuanzi yang telah menjadi biksu. Dalam pertarungan itu Hu Fei berbisik untuk menanyakan rencana Yuanzi, namun Yuanzi tidak memberikannya jawaban dan memancing pertarungan itu hingga menuju ke atap. Dari atas atap itu, Yuanzi membuat Hu Fei melihat para pasukan Fukang yang sedang mengepung arenanya ini dengan senjata laras panjang. Sehingga keduanya pun menciptakan pertarungan yang seolah-olah secara tersengaja memecahkan jendela-jendela, yang dimana hal ini pun memperlihatkan keberadaan prajurit bersenjata api. Sehingga usaha kedua orang ini membuat para peserta mulai menyadari jalannya kompetisi ini yang dipantau dengan sangatlah ketat. Seiring dengan Yuanzi yang kemudian sengaja mengalah dari arena, lalu Tian Guinong telah tiba di sana bersama dengan dewa racunnya. Tidak adanya pertarungan tersisa untuk melawan Hu Fei. Tian Guinong pun berhadapan dengan Hu Fei di dalam pertarungan terakhir ini. Dan di luar dugaan, Hu Fei yang tak bisa menggunakan golok ayahnya karena sedang menyamar, dan juga golok sabit dingin yang dipakai Tian Guinong sangatlah tajam, membuat Hu Fei pun tidak memiliki kesempatan dan harus takluk di dalam pertarungan tersebut. Sebagai juara, Tian Guinong pun dipersembahkan gelas giok naga yang ia impi-impikan selama ini. Namun Ling Su secara diam-diam menembakkan racunnya ke gelas itu, yang kemudian membuat gelas tersebut hancur. Lalu Ling Su menuduh jika itu adalah perbuatan dewa racun yang bisa meracun dari jarak jauh. Sehingga terjadilah pertarungan tersebut antara kelompok Hu Fei dan kelompok Tian Guinong. Di dalam pertarungan tersebut, Hu Fei yang kalah hingga terpental dan membuat topengnya pecah. Fukang yang melihat wajah Hu Fei pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh Hu Fei sekarang. Dengan bersamaan Tian Guinong pun yang mengetahui jika Hu Fei merupakan anak Hui Dao, memberitahukan jika ia merupakan orang yang telah membuat Me Ronfeng buta, dan bahkan yang telah menaruh racun yang membuat ayah Hu Fei mati.
Saat itulah Miron Fang mendobrak ke sana untuk menantang Tian Guinong sambil menyatakan kode etik tentang dunia persilatan dan sifat kependekaran yang langsung membunuh Tian Guinong dengan mudahnya. Seketika itu juga sang guru Yuanzi menyandra Fukang, tapi Fukang yang tetap memerintahkan prajuritnya bertindak membuat pecahnya perang dahsyat di antara para pendekar melawan para prajurit bersenjata api. Di saat itu juga Miron Fang memerintahkan agar Hu Fei bersama lainnya yang sedang menyekap Fukang untuk berlindung di dalam aula. Di saat itu juga Miron Fang mengingat kembali pesan terakhir ibu Hu Fei kepadanya yang meminta untuk selalu menjaga Hu Fei. Penyanderaan atas Fukang ini membuat rombongan Hu Fei mampu melarikan diri untuk keluar dari gerbang kota. Setelah kereta Hu Fei melintas, Ma Chun pun terjun untuk menyusul kabur. Namun seketika itu ia pun terkena anak panah. Dengan Fukang sebagai sandera, Hu Fei pun berlindung di sebuah pulau yang tak jauh dari gerbang luar kota. Sementara itu sang kaisar terlihat frustasi dan marah besar atas semua yang telah terjadi. Kaisar yang bimbang itu tidak mampu memberikan perintah dan hanya mengusir salah satu petingginya tersebut untuk pergi dari hadapannya. Sementara itu Ling Su langsung memberikan sebuah pil kepada kakak Ma Chun yang sekarat, dan pil itu katanya hanya akan memberikan waktu tambahan hidup 2 jam saja karena luka panah itu sangatlah dekat dengan organ jantungnya. Terlihat Hu Fei yang hanya bisa bersedih dan meyakinkan Ling Su kalau kondisinya yang terkena racun ini baik-baik saja. Kemudian Hu Fei pun mendapatkan pesan terakhir dari kakak Ma Chun yang menitipkan kedua putranya tersebut dan meminta agar jasadnya kelak dikuburkan bersama kakak seperguruannya Su Cheng. Yang pada akhirnya Ma Chun pun mengembuskan nafas terakhirnya dengan sebuah senyuman terhadap Fukang yang menemaninya sampai saat terakhirnya. Dengan kepergian Ma Chun, Fukang pun berjanji ia akan membalaskan kebaikan Ma Chun di kehidupan selanjutnya. Dengan bersamaan sang kaisar dalam dilemanya, pada akhirnya pun membuat sebuah keputusan. Dengan tergesa-gesa Kasim ini lalu membawakan dekrit dari sang kaisar yang menyatakan untuk menghentikan pertarungan dan berdamai. Dengan titah itu pada akhirnya Fukang pun berpisah dengan kedua putranya tersebut yang menolak untuk bersamanya pulang ke istana. Dengan dekrit yang ia pegang di tangan, Fukang pun meninggalkan pulau itu bersama dengan para petinggi lainnya yang menjemputnya. Dengan dekrit itu Fukang pun lalu menarik semua pasukan kerajaan yang mengepung Hu Fei dan yang lainnya. Keesokan harinya Ling Su pun berusaha menahan Yuanzi dan menasehatinya untuk meninggalkan kehidupan biksunya, sebab Yuanzi yang kemarin mencukur rambutnya karena keterpaksaannya saja. Namun di sini Yuanzi telah yakin akan hatinya dan malah memberikan lencana giok bunga wikunya kepada Ling Su, yang pada akhirnya Yuanzi juga mengucapkan salam perpisahannya kepada Hu Fei. Terlihat Xiao Mei dan anak kembar itu pun pergi bersama guru Yuanzi. Setelah itu Hu Fei dan Ling Su pun melakukan perjalanan mereka kembali ke lembah bunga, berkebun dan menjalani kehidupan sederhana mereka yang bahagia. Perlahan tapi pasti pintu hati pun terbuka untuk Ling Su yang ia rangkul tangannya. Dalam kehidupan bahagia mereka, Hu Fei pun bertanya kenapa Ling Su bisa menumbuhkan bunga 7 hati yang sangat beracun. Padahal seorang master racun dan dewa racun sendiri juga tidak mampu menumbuhkan bunga itu secara sempurna. Ling Su pun menceritakan ketidaksengajaannya dalam menumbuhkan bunga tersebut, yang dimana bunga itu ia taruh di bawah papan roh gurunya. Di saat bunga itu terkena cipratan arak, secara ajaib bunga 7 hati itu pun mekar. Sementara Ling Su menganggap hal itu sebagai sebuah kebetulan dan Hu Fei menganggap apa yang disebut dengan kebetulan itu adalah takdir. Ketika pulang ke kediaman mereka selesai mengumpulkan tanaman herbal, Ling Su cukup heran dengan Tuan Wang yang merupakan tukang di lembah ini yang tiba-tiba saja tidak ada di rumah, dan tiba-tiba saja Hu Fei pun disergap oleh dewa racun dan kedua muridnya. Kemudian Ling Su pun memberikan sebutir penawar kepada Hu Fei yang keracunan, dan Ling Su pun diancam untuk menyerahkan racun 7 hati dan semua catatan dari master racun. Tak memiliki pilihan lain, Ling Su pun mengeluarkan catatan milik gurunya tersebut. Namun dewa racun yang curiga ingin Ling Su membuktikan bahwa itu adalah catatan asli dari kakak seperguruannya, sehingga Ling Su yang mengaku sudah membaca semua catatan itu pun mempelajari dewa racun tentang sebuah tips meracun yang mencampurkan 3 jenis racun sekaligus. Dewa racun yang kegirangan pun segera merebut catatan itu yang ternyata sudah dilapisi racun oleh Ling Su. Kemudian Ling Su pun tiba-tiba disergap oleh kedua kakak seperguruannya. Mendapati Ling Su yang dalam keadaan bahaya, Hu Fei yang menerjang ke sana dan berhasil membunuh kedua orang tersebut, lalu membutakan kedua mata dewa racun yang segera kabur dari sana.
Sayangnya Ling Su menemukan tangan Hu Fei yang telah tergores oleh kuku dewa racun, di mana kuku itu tadinya dipakai untuk mencampur ketiga jenis racun, sehingga secara otomatis Hu Fei telah terkena campuran ketiga jenis racun yang tidak akan bisa ditawarkan itu. Ling Su hanya meneteskan air mata dengan memberikan Hu Fei sebuah pil, lalu Hu Fei pun menyampaikan salam perpisahannya, memberitahukan Ling Su kalau selama beberapa masa yang mereka habiskan di lembah racun ini adalah masa-masa paling bahagia di sepanjang hidupnya. Dan tiba-tiba Hu Fei pun terkapar tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata pil yang diberikan Ling Su barusan adalah pil bius yang mengunci semua otot-otot Hu Fei, sehingga Hu Fei pun tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tidak ada cara lain untuk menyembuhkan Hu Fei, ia pun dengan setulus hati akan menghisap racun tersebut yang berada di dalam tubuh Hu Fei, membuat Hu Fei yang tak bisa berbuat apapun dan hanya bisa meneteskan air mata atas Ling Su yang telah mati karenanya. 只要中了这剧毒，必问好好听话。Singkatnya, setelah Hu Fei pulih dari racunnya, ia pun memburu dewa racun dan mematahkan semua urat dan tulang dewa racun, meninggalkannya dilahap oleh api. Dan setelah beberapa tahun kemudian, terlihat Hu Fei bersama Nanan dan seorang gadis kecil yang merupakan anak dari Nanlan. Di sana mereka sedang melakukan kunjungan terhadap makam Widao yang merupakan ayah dari Hu Fei, Mioron Feng yang merupakan ayah dari gadis tersebut, dan makam Ling Su yang merupakan wanita yang sangat Hu Fei cintai ini. Dengan kesedihannya itu, Hu Fei pun mengatakan jika ia akan selalu berkunjung ke sini untuk melihat wanita yang sangat ia sayangi ini. 他知道每年的暮春时分。 Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari Ningali Film. Undur diri dan salam Sundaners.